Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Jadi video ini adalah video penjelasan tentang proyek akhir dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu Building Automation System. Jadi proyek akhir yang saya buat ini adalah sebuah program yang digunakan di sebuah gedung, di mana gedungnya itu saya mengambil objek di tempat saya di Jayapura, sebuah rumah sakit namanya Rumah Sakit Kopita. Jadi program ini dia mampu untuk melakukan monitoring, bisa melakukan penjadwalan, dan juga bisa mengontrol secara otomatis beberapa sistem yang ada dalam gedung tersebut. Namun sebelum masuk ke penjelasan programnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen saya, Pak Handri, karena telah mengajar kami semua yang mengambil mata kuliah ini dengan baik, sehingga bisa menyelesaikan proyek akhir kami. Saya juga yang memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yusri Alexander Hatta, NFP C11835, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2018 Universitas Kristen Petra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan proyek akhir saya. Ya, semuanya ini adalah tampilan home dari proyek saya. Jadi mungkin dimana kita lihat itu ada di kanan ada waktu dan tanggal, kiri ada home-nya. Terus di bawah itu ada beberapa indikator yang saya bisa kontrol, saya monitoring, lampu, panel, CU, generator, pompa, dan keterangan. Kita akan lihat satu persatu agar semuanya mengerti ya apa maksud dari keenam yang ada di bawah ini. Kita akan mulai dengan yang pertama, misalnya kita mulai dari panel misalnya. Kita ke panel, nanti kita klik. Nah, dia akan muncul ke halaman panel. Nah, ini untuk halaman panel ada dua yang saya taruh sebagai contoh, lighting dan AC. Di panelnya itu ada 3 indikator yang diukur, volt, ampere, sama power factor yang saya buat. Saya kita klik yang paling kiri untuk voltnya. Nah, dia akan muncul dan menunjukkan volt yang terukur, misalnya 300 yang dibaca di sensornya. Nah, terus di program yang saya buat, nah ini bentuk programnya. Untuk yang paling kanan itu limit, itu menunjukkan outputnya itu angle-nya, sudut dari jarumnya yang akan menentukan. 4 yang di bawah ini yang multiply itu dibagi dengan 133 untuk menunjukkan angka-angka di Gauge yang keluar 75, 150, 225 dan sebagainya. Terus yang paling kiri itu sebagai sensornya. Nah, itu terbaca 300 ditunjukkan seperti tadi. Misalnya kita ubah di situ 300-nya, kita taruh misalnya 125 saya taruhnya. Nah, itu angle-nya berubah dan dia akan menunjukkan angkanya. Nah, kita lihat 125 di bawah 150 ya, seperti ini. Kemudian kita akan balik lagi ke ampere, misalnya ke tengah, kita klik. Nah, itu akan muncul seperti ini, menunjukkan ampere yang terbaca itu 50 yang terukur di sensornya. Jadi ini untuk program di panelnya, yang bagian ampere itu yang tadi ditunjukkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat. Tadi terlewatkan, bentuknya ini masih sama seperti yang tadi volt, cuman yang tadi saya jelaskan kan udah limitnya. Jadi di limit ini untuk menunjukkan nanti outputnya itu sudutnya atau angle dari jarumnya itu. Multiply ini dari 8 ini saya bagi. Jadi dari kita bagi 8 untuk bagaimana dia bisa mendapat hasil itu mentoknya 50 dan di bawahnya itu 12,5. Jadi ini untuk angka-angka di setiap gauge-nya itu, untuk gauge-nya itu untuk menunjukkan angka-angkanya, 12,5, 25, 37,5 dan 50. Nah, ini untuk output dari sudutnya ini nanti dia dibagi dulu. Dari 50 dia masuk di divisi dengan 100, hasilnya itu 0,5, kemudian dikali dengan 220, kemudian nanti di subtract sini dengan 110. Nah, hasilnya seperti ini untuk limitnya. Batas atas sama batas bawahnya itu saya harus min 90 dan 90 ya. Ya seperti itu. Mungkin kita akan coba menjalankan dengan ini kan tadi keluarannya 50 seperti yang di tampilan awal. Coba sini kalau saya rubah dengan misalnya 38.
Nah, ketika 38 sudutnya itu berubah, yang tadinya 0 artinya dia menunjukkan 50, dia lurus gitu, dia berubah menjadi min 26,40. Nah, itu kita akan lihat di gambarnya tadi harusnya berubah menuju ke 38. Ya, kita akan lihat. Ya, kita coba lihat lagi di panelnya. Kita klik tengah seperti biasa. Ini kita lihat arusnya akan berubah ya. Ya, dia sudah berubah ke angka 38. Jadi seperti yang tadi di awal kita udah ubah dari 50 ke 38 sekarang. Terakhir, ini yang dari yang paling kanan, dari ketiga ini, itu untuk power faktornya saya setting di situ. Ya, misalnya kalau kita klik sama, itu dia akan menunjukkan hasil yang terbaca. Untuk awalnya itu kondisi awal power faktornya 80. Nah, kemudian kita lihat ke programnya. Nah, di program ini ya 80 seperti yang tadi ditampilkan. Terus ini masih sama seperti yang tadi, limit untuk menunjukkan sudutnya, 4-nya di bawah ini untuk angka-angka di gauge-nya. Terus misalnya saya mau setting yang 80 ini ubah ke power faktornya yang lebih bagus, misalnya 95 ya. Saya ganti ke 95. Nah, karena kan semakin ke atas semakin lebih baik ya. Terus kita akan lihat di tampilannya itu harusnya berubah ke 95. Kita akan lihat. Nah, power faktornya itu keluar dan menunjukkan angka 90. Ya, ini 95 ya. Yaitu untuk tampilan panelnya. Nah, selesai kita akan bisa kembali klik home. Itu akan kembali ke tampilan awal. Nah, selanjutnya untuk misalnya kita akan lihat di FCU-nya misalnya ya. Kita akan lihat di FCU. Nah, ini untuk FCU saya taruh ada 40 FCU di tiap-tiap lantai. Dan di kantor, mengisolasi, operasi, laboratorium. Kita akan lihat di isolasi misalnya. Klik di isolasi FCU-nya. Terus dia akan ke halaman berikutnya, yaitu halaman, nah ini di dalam FCU-nya. Ini seperti sistemnya di dalam FCU-nya. FCU-nya itu kan kita tahu ini sistemnya chiller ya. Jadi dia ada ducting, ada sensor, humidity sama temperatur yang akan membaca di situ. Misalnya sini yang terbaca 61, 31, 41, 66. Nah, ini sistemnya berjalan nih. Kita akan lihat ke programnya ya. Apabila kalau sensornya membaca berbeda, apa yang terjadi. Nah, ini untuk di programnya keempat tadi kan seperti yang dibaca. Apabila saya otak-atik untuk nilainya itu yang bisa diganti yang warna biru ya. Nah, jadi kalau kita ganti, saya memakai comparat. Comparat ini untuk membandingkan antara keduanya. Jadi nilai yang hijau itu konstan sebagai batasnya, dan apabila jadi kalau diatur misalnya di min, berarti kalau di atas itu dia menyala. Kalau tidak ya dia akan mati. Nah, apabila kalau misalnya hijaunya ditaruh di max, berarti kebalikannya. Kalau dia di atas itu dia mati, dia harus di bawah itu warnanya nyala. Seperti batasnya gitu. Nah, ini kita akan coba untuk mengatur daripada sensor-sensornya ini. Apabila kalau nilainya berubah, apa yang akan terjadi di sistemnya. Seperti itu. Kita akan coba untuk merubah dari yang misalnya saya akan ubah di yang 31 ini ya, saya ganti misalnya menjadi berapa ya, 29. 9 itu saya masukkan. Nah, itu akan mati, outputnya akan 0. Kita akan melihat di sistemnya ya 0. Nah, itu dia tidak akan berjalan karena dia dibawa daripada nilai konstan yang saya sudah setting sebagai limitnya. Untuk ke 4 ini apabila dia berubah, jadi pada programnya ini kan saya taruh n. Apabila di setting, nah kita setting kembali 31. Nah, apabila di setting dia akan nyala karena kalau n kan kalau semuanya 1, luar dia bisa keluar. Kalau ada yang 0 ya dia akan mati. Nah, misalnya saya ganti lagi di yang 41 deh, ini untuk humidity-nya. Misalnya saya taruh dia di 39 di bawah 40.
Nah itu dia akan mati, ini akan mati. Kita akan lihat di sub FQ-nya, yaitu supply ARV-nya tidak nyala, exhaust ARV-nya juga tidak nyala. Di sistem akan mati ini akan bisa menandakan bahwa ada gangguan atau sebagainya ke turunnya ini apa humidity atau temperaturnya, perlu dicek lagi. Ya, seperti itu untuk bagian sub FQ-nya. Untuk kembali, kita bisa ke pojok kiri, ini zoom, dan oke, kita bisa klik ke home-nya situ, dia akan kembali ke awal. Nah ini untuk tampilan awalnya, kita lihat kembali. Misalnya yang berikut lagi kita mau lihat apa, generator misalnya. Nah di tampilan, nah ini untuk tampilan generatornya, jadi dia ada menunjukkan status gensetnya. Ini ada fuel, samping tuh kalau hijau berarti dia sedang bekerja dan dia masih aman begitu. Misalnya dia nilainya 60. Nanti saya jelaskan di programnya kenapa dia hijau dan dikatakan masih aman. Nah untuk di programnya ini 50-nya ini saya taruh sebagai nilai batas. Jadi di komparatnya dia membaca apabila kalau di atas 50 berarti dia masih 0 dan itu dia masih aman. Tapi apabila saya rubah misalnya 40, nah itu dia akan keluarnya 1. Nah 1 ini menandakan bahwa di outputnya tadi akan berubah. Nah berubahnya seperti apa? Kita akan melihat di status dari generatornya tadi. Misalnya ya status generatornya berubah menjadi merah, nah, artinya bahwa nilainya itu sudah dibawa dari nilai settingnya tadi, jadi bahan bakarnya mulai berkurang. Nah ini bisa lihat, kita lihat nilainya 40 terus warnanya merah ya. Jadi seperti itu untuk status di generator setnya. Kita bisa kembali. Oke, ini untuk tampilan awalnya lagi. Berikutnya kita mau melihat apa, misalnya saya ingin melihat pompa ya, kita akan pergi ke pompa terus diklik. Nah dia akan ke halaman selanjutnya. Nah ini untuk halaman pompanya, ada status pompa. Nah ini akan saya jelaskan nanti. Kita ke programnya dulu. Nah untuk programnya ini saya memakai ada timers, ada komparat, dan juga ada equival. Jadi di mana equival ini kan untuk nilai sensornya ini bisa diubah-ubah, tapi kalau sama baru dia bekerja. Misalnya saya setting dia di 20 misalnya, nah itu outputnya akan 0, itu menandakan bahwa dia tidak akan naik di timersnya. Itu karena dia tidak sama. Kalau equal itu dia harus sama, equal gitu. Nah dia kembali 25, dia outputnya kembali 1. Nah itu timersnya berjalan. Timersnya ini akan count up sampai batas konstannya, melewati batas konstannya, baru nilai dari output yang paling kanan itu akan berubah di komparatnya. Di konstan yang komparat yang paling kanan saya taruh nilai 100. Jadi ini anggapannya bahwa yang paling kiri itu 25 itu adalah batas bawahnya. Jadi ada dua sensor, misalnya water level yang saya taruh. Nah itu 25 untuk batas bawahnya dan 100 untuk batas atasnya. Kita akan lihat di sini dia masih terus berjalan. Pompa akan berjalan karena tadi dia belum count sampai di batas 100-nya. Dan apabila dia sudah mencapai di batas 100-nya, dia harusnya mati. Ya ini kita lihat dia mulai pelan, mungkin belum mendekati batasnya. Nah, level air berubah menjadi merah, itu berarti dia sudah menyentuh sensor di atas dan dia mati pompanya. Jadi dia sudah menyentuh batas yang tadi. Seperti itu untuk di status pompanya. Berikutnya kita akan ke halaman utama lagi seperti biasa, klik di bagian home-nya pojok kiri. Kita sudah kembali. Dan terakhir kita akan lihat di lampu dan keterangan. Lampu dulu ya. Kita klik di lampu. Nah untuk lampunya tampilannya seperti ini. Beberapa lampu yang saya pasang. Dan saya hanya program misalnya di kantor, isolasi, dan operasi contohnya. Jadi ini dia ketika diklik dia bisa nyala untuk beberapa lampu yang tadi saya bilang ya. Saya klik di ruang mana ya, saya sebagai contoh di kantor misalnya, saya klik, nah dia akan nyala. Kemudian misalnya saya ke
Yang lain lagi isolasi, nah itu dia akan nyala. Nah juga terus yang terakhir di operasi dia akan nyala. Ya seperti itu untuk bagian di lampunya. Tetapi lampu ini juga bisa disetting, nanti kita lihat di keterangannya ya. Kita kembali dulu, misalnya kita kembali, masih sama, klik tombol home nya. Nah berikutnya yang terakhir di keterangan ini untuk kita melihat jadwalnya. Kita setting penjadwalan. Nah ini dia menunjukkan jadwalnya lampu gedung, ada 3 yang saya berikan sebagai contoh. Nah ini untuk nyalanya, dia nyala di waktu 10 dan matinya di jam 13, karena saya berpatokan di jam yang di pojok kanan ya. Jadi kita lihat, nah di jam 10 ini dia masih nyala karena udah melewati jam nyalanya kan. Nah, sekarang kita akan setting bagaimana dia mati dari jam 1. Untuk ini harus menunggu beberapa waktu karena saya mengambil jam di waktu jamnya itu sebagai parameternya. Jadi apabila dia tepat diganti jam ke-13, nah itu baru dia mati. Nah, ini saya skip ya tadi dari 12.04 sampai ke 12.59 agar tidak memakan waktu di videonya. Nah kita lihat sekarang sudah 12.59. 1 menit lagi harusnya berganti dan dia harus mati. Kita akan lihat. Tunggu sebentar. Dan tiga-tiganya akhirnya saya settingnya sama di jam 1 dan dia harus mati karena dia mengambil waktu real time sudah dipasangkan di pojok kanan. Ya seperti yang lihat dia mati semuanya tepat jam 13 dia berganti dan semuanya mati. Bisa lihat ya. Oke, kita akan kembali ke halaman awalnya, kembali ke menu utamanya. Ya ini mungkin ini saja untuk penjelasan project saya. Untuk perpindahannya tadi ini saya lakukan simulasinya secara offline. Kalau misalnya secara online itu berarti kita mempunyai terhubung ke alatnya dan pindah per halamannya atau page-nya itu bisa secara otomatis, itu ketika diklik dia langsung pindah gini. Tapi saya menggunakan transisi, makanya tadi karena ini simulasi offline. Mungkin hanya itu. Terima kasih sudah menyimaknya sampai selesai. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.